agar semua honorer bisa diangkat menjadi PNS tanpa tes, atau P3K tanpa tes, tapi semua honorer menjadi ASN sebelum revisi Undang-Undang ASN disahkan khusus CQ untuk guru dan tendik. Tolong diingat, CQ khusus guru dan tendik, bukan instansi lain. Dan ini perlu ada rimak khusus, CQ khusus dalam revisi Undang-Undang ASN. Kemudian sampaikan kepada kepala daerah agar kepala daerah bisa menginstruksikan kepada kepala dinas masing-masing, terutama di sini kepala dinas pendidikan, agar mengusulkan formasi ke BKN sejumlah honorer yang ada namanya Lidapodik. Semua. Jangan ada satupun tertinggal, mau dia linear atau tidak linear, tolong diajukan informasi dulu. Berapa jumlah yang kita tahu yang namanya honorer secara nasional, lebih kurang 380-an ribu orang. Ini diajukan semua. Formasi dulu. Karena formasi walaupun yang namanya formasi P3K, tapi itu ASN bisa untuk menjadi rujukan untuk menjadi baik P3K maupun PNS. Walaupun regulasi secara nasional itu harus diganti Perpres 98 tahun 2021. Perpres itu harus diganti, tapi butuh proses. Kenapa perlu diganti? Karena dalam P3K untuk tahun-tahun ke depannya tidak lagi dibebankan ke daerah. Semua dari dana alokasi umum, berarti pusat. Karena ini masa pandemi, semua kita paham bahwa tidak mungkin pemerintah bisa mengalokasikan dana sampai jangka panjang. Mungkin pemerintah bisa alokasikan mungkin dalam 1 tahun, 2 tahun, atau 5 tahun. Makanya saya mohon kepada teman-teman semua, audiensi kembali dengan kepala daerah dan sampaikan kepada beliau agar formasi ini diajukan, agar tidak ada teman-teman yang tertinggal. Untuk apa kita teriak kepres PNS, kalau tidak diajukan oleh daerah ke pusat? Di sekolah kita saja misalnya tidak ada diajukan nama, tidak ada diajukan posisi kita. Kita mau teriak kepres PNS, kita nggak dapat. Kenapa? Karena formasi kita di sekolah kita tidak diajukan oleh dinas. Maka di sini tahap sekarang teman-teman semua pastikan semua kepala daerah di sini dinas untuk mengajukan formasi teman-teman dulu. Di sekolah teman-teman pastikan ada posisi berapa jumlah honorer. Sejumlah honorer tersebut diajukan ke pusat. Baru kita teriak kepres PNS, yes. Untuk kalau memang saya mohon buat teman-teman juga, kita juga harus siap. Siap apa? Siap dites. Jika mungkin sekarang regulasi belum ada untuk tanpa tes, mungkin regulasi masih sedang digendeng, regulasi belum diganti. Sementara kita perlu cepat, ya kita juga harus siap dites. Bagaimana caranya? Ya kita belajar sama-sama. Ayo dalam Rakornas sekarang, berembuk Rakornas, mana tahu namanya dites, tapi soal dan jawaban dikasih saat kita diadakan tes, kan semua lewat. Ya, coba sama-sama berembuk saat Rakornas, saat Rakorda sekarang. Kemudian setelah pandemi, ayo kita ramaikan Jakarta, kita merahkan Jakarta, kita merahkan bersama. Saya dari Jawa Tengah, saya sedang mengharapkan hadir sebanyak-banyaknya anggota G3 K15 untuk kita gaungkan bersama kepres PNS tanpa tes. Karena apa? Kita harus gaungkan secara nasional agar ini didengar oleh Presiden. Saya tahu semua kita ingin bahwa ini keputusan kepres dari Presiden, tapi siapa yang bisa menjembatani kita ketemu Presiden? Kalau hanya ketemu untuk ngobrol saja untuk apa? Tapi ketemu Presiden agar Presiden menyampaikan
kami atau saya atau kami negara akan memberikan kepres PNS kepada GTK hingga 350. Maka di sini pada sambutan saya tidak terlalu panjang agar teman-teman bisa menyukseskan Rakorda Jawa Tengah dari saya. Semoga sukses. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, materi atau paparan yang disampaikan kepada Ibu Rodia, SPD SHMU. Untuk menyampaikan materi. Siap. Mohon maaf gangguan teknis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, semangat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dan kita muliakan yang membersamai penuh semangat dan ketulusan Ketua Umum GTK HNK 35+, Bapak Haji Nasrullah. Assalamualaikum Bapak. Salam takdim kami beserta super tim yang luar biasa, para peserta Rakorda Jawa Tengah GTK HNK 35+, yang sangat saya banggakan, dan dengan ketulusan juga saya Pak Nasrullah, meskipun saya tidak bersama, tetapi saya pasti mendoakan, dan saya meyakini bahwa doa banyak orang dengan ketulusannya pasti akan memudahkan. Setelah usaha itulah yang akan menentukan. Izin menyampaikan sebagai akademisi yang dibesarkan di LPTK Universitas Negeri Semarang, dan kami memiliki serta mempunyai kewajiban, komitmen dan integritas kepada kesejahteraan para guru, maka saya menyampaikan beberapa poin. Yang pertama, saya mengapresiasi dan dengan penuh rasa yang sesungguhnya saya ingin terlibat di dalamnya adalah perjuangan GTK HNK 35+ yang kemarin usia 1 tahun, dan setelah saya telusuri, setelah saya pahami, perjuangannya adalah luar biasa. Secara empirik, secara sosiologis dan secara normatif, perjuangan ini memang harus terus dilakukan. Jadi yang sudah dilakukan oleh super tim Bapak Nasrullah dan termasuk Bapak Ibu Jawa Tengah khususnya, serta Indonesia pada umumnya, para GTK HNK 35+, jangan pernah surut, karena perjuangan tidak akan berhasil kalau tidak sampai tuntas. Itu yang pertama. Yang kedua adalah betapa perjuangan ini tidak berjalan sendiri dan atau terpisah. Tetapi perjuangan ini harus merupakan sebuah sinergitas dan sebuah komitmen integritas dari semua stakeholder atau pihak-pihak yang terkait. Sehingga apa yang menjadi asa harus diwujudkan. Saya selalu mengatakan kalimat harus, karena harus menjadikan kita memiliki semangat, pantang menyerah dan ikhlas. Apapun yang kita lakukan, pasti Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merestui. Oleh karena itu, tuntaskan. Yang ketiga, goodwill negara. Kalau saya dan Bapak Ibu saya bisa menayangkan
sesungguhnya sudah sangat positif. Mengapa positif? Karena memang perjuangan seperti Pak Nasrullah dan seluruh sinergitas GTKHN K35+, kemudian contacting lobbying yang luar biasa dilakukan pada legislatif, eksekutif, serta tokoh-tokoh masyarakat Indonesia sangat intens, masif, sehingga negara melalui lembaga yang terkait, yaitu Presiden sebagai kepala pemerintahan, karena terkait pelaksanaan tugas untuk mensejahterakan, mencerdaskan adalah tugas sebagai kepala pemerintahan yang dibantu oleh menteri untuk menuntaskan dan yang pasti adalah melakukan proses mensejahterakan sekaligus mencerdaskan. Bapak Ibu hadirin peserta Rakorda yang saya cintai, saya banggakan. Poin ketiga ini jangan sampai kemudian terlewati karena kendornya perjuangan kita. Sinergitas negara sudah memberikan kebijakan tentang pengangkatan P3K adalah sebuah keniscayaan yang harus kita respon positif. Bersamaan dengan itu, perjuangan untuk memperoleh kepres pengangkatan PNS, kata tanpa tes kita abaikan saja PNS gitu. Pengangkatan PNS, makna substansi itu adalah pengangkatan. Nanti di pasal berikutnya akan ada aturan berikutnya. Itu tetap harus diperjuangkan. Karena tanpa data empirik, kemudian perjuangan yang juga sudah dilakukan secara masif melalui lembaga legislatif yang terus menerus, dan ini jelas bahwa saya pun mengikuti sudah akan pada tataran itu. Maka jangan pernah melemah. Di poin ketiga ini adalah terus berjuang. Titik-titik poin mana yang harus ditingkatkan? Saya sangat yakin Bapak Ketua Umum bisa melanjutkan dan sudah melakukan rencana tindak lanjut yang konkret. Yang keempat, barangkali yang terakhir adalah saya dengan segenap dan keyakinan bahwa insya Allah perjuangan GTKHN K35+ selaras dengan tujuan nasional dan goodwill Presiden terpilih pasti akan diwujudkan. Dalam bentuk apapun, insya Allah saya selalu membersamai dan siap untuk saling berbagi dan saling untuk yang harus dilakukan. Insya Allah ini apresiasi saya kepada pelaksanaan Rakorda GTKHN K35+ Jawa Tengah yang secara nasional kemarin sudah dilakukan, dan hari ini juga ada berita yang spektakuler terkait dengan Pak Ketua Umum Pak Haji Nasrullah bahwa pemerintah sudah akan mengapresiasi. Tadi saya baca rilis yang terakhir. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Salam hormat saya dan salam keberkahan untuk semuanya. Sukses Rakorda GTKHN K35+ Jawa Tengah. Terima kasih, mohon maaf atas silapnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, paparan materi yang akan disampaikan oleh Dr. Yulianto Kristianto. Waktu dan tempat dipersilakan. Kepada Bapak Yulianto Kristianto, waktu kami persilahkan untuk menyampaikan sebuah materi. Monggo Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang saya hormati Ketua Umum GTKHN K35+,
Ibu Rodia sebagai narasumber dan para pengurus PTKHMK Provinsi Jawa Tengah serta teman-teman guru honorer apa yang sedang menyelenggarakan Rakerda PTKHMK Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya akan memberikan sedikit materi yang berkaitan dengan strategi perjuangan. Jadi kalau saya mengikuti strategi perjuangan kita ini, kita sudah sampai kepada titik-titik yang sudah cukup memuaskan sebetulnya. Termasuk pertemuan dengan anggota Dewan, Komisi 2, Komisi 10, kemudian Akasi, kemudian dengan Pak KSP, begitu ya. Namun demikian ada beberapa hal yang mungkin di dalam Rakerda ini bisa nanti kita tambahkan daripada perjuangan kita yang dari awal. Dari Munas yang pertama kita menuntut untuk adanya Kepres PNS. Nah, sekarang dengan adanya regulasi dari pemerintah yang berkaitan dengan ASN dalam hal ini yang P3K yang mulai bergulir begitu. Nah, regulasi inilah yang kita juga untuk menambah tuntutan kita, tambah tuntutan kita. Jadi mungkin tuntutan kita di awal kita menuntut pada Kepres PNS. Kemudian sekarang kita akan berkembang dengan regulasi itu dengan P3K. Begitu. Sehingga nanti mungkin kita akan berusaha untuk berjuang bagaimana strateginya, nanti kita atur bagaimana strategi untuk perjuangan itu. Namun sedikit kita mengevaluasi kaitannya dengan perjuangan kita. Nah, ini memang ada pada saat kita berjuang untuk ke depan begitu, untuk langkah-langkah berikutnya mungkin ada hal yang mungkin harus kita evaluasi. Di sini kita melihat bahwa kita sudah bertemu dengan Komisi 2 dengan Komisi 10 dan semuanya mendukung apa yang menjadi perjuangan PTKHMK. Namun demikian kita sampai sekarang mungkin belum mempunyai data yang berkaitan dengan bagaimana setelah kita menyampaikan tujuan dan maksud kita dalam perjuangan ini, itu sejauh mana Komisi 2 maupun Komisi 10 atau KSP ini menindaklanjuti daripada permohonan kita. Nah, ini mungkin butuh mengevaluasi sehingga perjuangan kita jelas arahnya itu kemana. Nah, itu yang mungkin nanti mungkin akan di dalam Rakerda ini Jawa Tengah ini mungkin bisa menambahkan tuntutan-tuntutan itu kepada pemerintah pusat. Nanti di DPP sendiri mungkin bisa masuk lagi dalam arti untuk tuntutan yang pertambahannya dengan adanya regulasi, sehingga jangan semata-mata kita hanya terpaku kepada tuntutan kita yang di awal, tuntutan yang menyatakan bahwa kita ingin Kepres PNS. Karena memang kita setelah kita jalani semua ini banyak sekali problema yang terjadi yang ada di dalam ketentuan-ketentuan. Jadi banyak sekali ketentuan-ketentuan itu yang menjadi kendala buat tuntutan kita. Namun demikian kita tetap berusaha. Tidak ada hal yang tidak mungkin kalau seandainya memang pimpinan pemerintahan dalam hal ini Presiden bisa mengeluarkan Kepres. Bukan suatu hal yang tidak mungkin. Namun demikian kalaupun Kepres itu tidak berhasil, kita ada tuntutan yang kedua, yaitu P3K.
gitu. Nah, yang kita tuntut untuk yang kedua ini adalah bagaimana supaya teman-teman yang tergabung dalam GTKHNK 35 itu poin-poinnya dalam arti masa kerjanya itu bagaimana itu bisa dinilai oleh pemerintah gitu. Karena kita ini bukan pencari kerja, teman-teman honor guru honor ini bukan pencari kerja. Kita ini adalah mencari keadilan. Yang selama ini kita sudah istilahnya bahasanya sudah terzolimi lah ya. Ada gaji guru cuma 175 begitu sebulan. Nah, ini kan sangat menzolimi. Jadi kita bukan pencari kerja, tetapi kita adalah menuntut keadilan. Karena keadilan itu ada di dalam Pancasila sendiri di poin 5 gitu ya. Nah, itu yang kita tuntut kepada pemerintah pusat. Ini tentunya membutuhkan strategi-strategi yang bisa kita jalankan. Memang beberapa minggu yang lalu, 1 minggu yang lalu, saya mendapatkan informasi dari teman juga. Memang di sana ada yang namanya deputi sistem informasi kepegawaian. Itu yang menangani penerimaan PNS maupun P3K. Itu yang saya mendengarkan bahwa mereka deputi itu dipanggil sama anggota dewan, kemudian dimintakan formasi khusus. Hanya saya belum mendalami formasi khusus yang diminta oleh anggota dewan itu kepada deputi di BKN ini, formasi khusus untuk siapa. Nah, mungkin nanti ke depan saya akan telusuri formasi ini, mudah-mudahan yang diharapkan untuk GTKHNK. Namun demikian yang paling mendasar sekali untuk digarisbawahi adalah bagaimana kita mengevaluasi hasil perjuangan kita yang anggota dewan Komisi 2 maupun Komisi 10, KSP dan lain sebagainya. Nah, itu kita minta untuk bisa adanya evaluasi sehingga pada saat kita berjuang ke depan kita mengetahui bagaimana perjuangan kita, apa yang harus kita lakukan ke depan. Sehingga sasaran kita tepat pada sasarannya, tujuannya. Nah, ini yang mungkin ke depan kita duduk bersama gitu teman-teman di DPP untuk bisa menyuarakan lagi yang menjadi perjuangan kita yang mungkin sudah berkembang dari perjuangan yang pertama. Mungkin waktu tugas pertama itu kita tuntutan 1 yaitu PNS, Kepres PNS. Sekarang kita berkembang menjadi poin 2-nya adalah P3K. Tapi P3K ini bagaimana kita berjuang untuk bisa mendapatkan poin di situ sehingga masa kerja kita dapat diperhitungkan. Sehingga kita tidak sekedar tes gitu, tetapi pada saat tes kita sudah mendapatkan poin. Nah, ini yang tentunya kita berharap perjuangan itu mengarah ke sana gitu. Karena sementara ini memang yang sedang bergulir di pemerintahan itu regulasinya adalah P3K. Oleh karena itu saya berharap sekali adanya dukungan dari masing-masing daerah begitu mengenai tuntutan kita yang berkembang. Dan mudah-mudahan untuk semua provinsi bisa menyuarakan itu juga. Jadi jangan kita terpaku kepada satu tujuan, satu permintaan. Tapi ada beberapa permintaan yang mungkin kita bisa untuk menambahkan daripada tuntutan kita. Bukan hanya sekedar P3K, tapi bagaimana P3K ini kita bisa lalui. Oleh karena itu kita minta poin dari pemerintah agar masa kerja kita itu diperhitungkan sebagai poin, sehingga pada saat kita mengikuti tes itu pun kita sudah memiliki poin. Poinnya ke masa kerja kita itu dinilai berapa, sehingga kita tidak sama dengan mereka yang mungkin ikut tes P3K tetapi dari 0 poinnya. Nah,
ini yang saya berharap untuk kita bisa berjuang untuk ketigakannya. Jadi saya berharap sekali di dalam Rakerda ini bisa menuangkan tuntutan kita yang berikutnya, gitu. Penambahan tuntutan kita yang berikutnya yaitu poin yang P3K. Nah, yang sangat penting yaitu yang tadi saya sampaikan mungkin mengenai evaluasi dan koordinasi antar ketua-ketua GKKHNK yang di provinsi maupun kabupaten kota berkoordinasi secara sinergi gitu menyampaikan tuntutan itu kepada DPP sehingga DPP jelas mengetahui apa tuntutannya sehingga kita lebih fokus lagi dalam melangkah untuk maju ke depan gitu. Dan setelah saya melihat beberapa SK P3K yang sudah diserahkan di masing-masing daerah yang belum lama ini dan diserahkan yang tahun 2019 P3K itu saya lihat memang sudah cukup bagus, cukup baik gitu. Sehingga tidak ada salahnya kita menambah tuntutan kita dari PNS, Kepres PNS untuk menambah satu lagi tuntutan kita, karena yang dikhawatirkan adalah perjuangan kita terbentur, namanya perjuangan bisa kita mendapatkan, bisa juga kita ditolak. Namun demikian, kalaupun ditolak, kita masih ada tuntutan yang kedua. Dan saya melihat bahwa berdasarkan SK kemarin yang sudah diserahkan ke P3K itu juga sudah memenuhi syarat lah. Saya melihat sendiri bahwa ada SK itu kontrak selama 5 tahun, kontraknya berbunyi 5 tahun, begitu. Dan dari sisi penghasilan memang sudah disamakan dengan penghasilan daripada PNS, jadi setara dengan PNS. Sehingga rasanya sayang kalau hal itu kita tinggalkan, gitu. Kalau memang memenuhi syarat. Nah, sekarang kita tinggal berlomba. Dalam hal ini kita berlomba bagaimana perjuangan kita yang di poin 1 mengenai Kepres PNS itu bisa kita capai, kita gapai, berhasil atau tidaknya, begitu. Di sebelum adanya pernyataan dari pemerintah bahwa akan membuka P3K. Kalau P3K itu akan dibuka di bulan April atau Mei misalnya. Nah, sebelum itu kita sudah mendapatkan jawaban untuk Kepres itu sendiri. Kalau Kepres sudah jelas kita dapatkan, sudah kita sampaikan ke Presiden, kemudian Presiden kenyataannya tidak menyetujui, maka kita akan lebih mantap lagi pada mengikuti poin yang tuntutan kita yang kedua, gitu. Nah, ini kita sekarang berpacu dengan waktu, di mana kita harus mengejar waktu kita untuk ada bisa menghadap Presiden meminta apa yang menjadi tuntutan kita yang pertama. Kalaupun ditolak, ya kita harus legowo. Memang mungkin beliau yang punya kewenangan. Kita bisa lari kepada program kita yang kedua, yaitu P3K. Oleh karena itu jangan ditinggalkan juga. Selain Kepres PNS, juga mungkin kita harus mengajar juga yang P3K-nya, tapi dengan tuntutan-tuntutan. Walaupun sekalipun mungkin Menteri Pendidikan sendiri sudah menyatakan bahwa untuk itu mereka membuat 3 kali untuk pengetesan. Itu yang direncanakan oleh Menteri Pendidikan itu bahwa di bulan Maret, pertengahan Maret itu sudah ada tes, kemudian bagi mereka yang tidak lulus itu kita bisa tersaring lagi bulan Agustus, kemudian kalau Agustus masih nggak lulus kita masih bisa tersaring lagi mengikuti lagi di bulan Desember. Itu yang sudah disampaikan oleh Menteri Pendidikan. Oleh karena itu kita sekarang minta
kepada pemerintah untuk menambahkan poin untuk masa kerja kita, berhonornya kita. Itu menjadi poin sehingga diharapkan, insya Allah diharapkan satu kali kita tes di bulan pertama, bulan Maret atau bulan April atau Mei yang berikutnya, gitu. Nah, itu kita bisa mendapatkan langsung menjadi P3K. Itu harapan daripada kita. Kalaupun Kepres itu ditolak, gitu. Ya, kita berharap sekali sih Kepres itu bisa bisa direalisasikan ya, gitu loh. Dan kita berupaya mungkin juga dari teman-teman jangan menutup link-linknya, mungkin ada link-link yang bisa kita gunakan untuk perjuangan kita, begitu loh. Mungkin di antara kita ada siswa-siswa kita, apalagi yang mereka sudah berhonor sampai 12 tahun, 14 tahun. Mungkin ada siswanya yang sudah mungkin menduduki tempat-tempat di pemerintahan ini yang cukup strategis yang bisa kita komunikasikan kepada atau menjembatkan kita kepada pemerintah, dalam ini kepada presiden, begitu. Kita buka link-link itu. Itulah yang tadi saya katakan, adanya koordinasi, gitu. Nah, itulah koordinasi yang kita butuhkan, gitu. Nah, mudah-mudahan ada di antara guru-guru kita yang mungkin siswanya sudah jelas ada mungkin menjabat di pemerintahan atau di partai, itu bisa kita gunakan untuk link kita untuk mencapai yang tujuannya Kepres. Nah, bukan berarti menutup kemungkinan bahwa Kepres itu tidak mungkin berhasil. Saya yakin karena itu kebijakan pemerintah, kebijakan presiden. Jadi sekarang sekalipun ada kendala di peraturan, mudah-mudahan juga masih bisa kita lewati. Sekalipun mungkin nanti harus menggunakan tes atau apapun lah namanya, silakan. Tapi kita bisa mencapai Kepresnya itu dulu. Gitu. Nah, itu saya rasa yang mungkin kita butuhkan sekarang ini adalah evaluasi, sehingga jelas kita perjuangannya mau kemana itu jelas dengan evaluasi. Gitu. Tanpa evaluasi apa yang kita lakukan selama ini, maka kita nggak tahu perjuangan kita ini akan dibawa kemana. Begitu. Nah, ini yang mungkin menurut pendapat saya tugas kita di DPPI mungkin harus mengevaluasi itu semua, sehingga nanti akan perjuangan itu akan lebih terarah. Begitu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan, saya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya dengan teman-teman yang sedang melaksanakan Rakerda Jawa Tengah. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian paparan yang disampaikan oleh Pak Haji Solo dan Pak Yulianto. Memasuki acara selanjutnya, doa yang akan disampaikan kepada Bapak Rafiqul Mustaqim, kepada Bapak Rafiqul Mustaqim dipersilakan. Bersama-sama kita agar acara yang kita selenggarakan pada sore ini bisa paripurna dengan menghasilkan sesuatu yang baik, sesuatu yang bermanfaat, khususnya kesehatan
dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa bisa Ta'ala mengabulkan mengabulkan semua hajat kita, terutama agar cita-cita kita menjadi ASN yang terwujud tanpa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya pada Ibu Tunang sebagai pembuka rapat koordinasi daerah GTK 2015 Provinsi Jawa Tengah dipersilakan. Sebelumnya saya terima ucapan terima kasih kepada Ketua Umum kita Bapak Anwar yang telah memberikan kesempatan kepada Ibu Dr. Rodia luar biasa motivasinya pada kita dan juga saya ucapkan terima kasih kepada pengawas GTK HMK Bapak Presiden yang apa yang disampaikan ini semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman jaringan dan juga bisa bagian dari dasar rapat koordinasi kita GTK HMK 2015 Jawa Tengah. Teman-teman sekalian yang tidak mau mengulangi marilah kita buka acara rapat GTK HMK dengan bacaan rapat koordinasi GTK HMK 2015 20 Februari tahun 2021 resmi dibuka. Terima kasih.
Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, demikianlah demikianlah acara KTK KTK NK 13 Provinsi Jawa Tengah. Saya selaku pembawa acara Pak Yulianto memohon maaf beserta panitia Nakoda memohon kepada Bapak Ibu semua untuk memaafkan kami apabila ada kekurangan dari kami dalam pelaksanaan Nakoda dari awal hingga akhir. Akhir kata saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.